Saat ini kita akan mengikuti jalannya sidang kasus perintangan penyidikan dengan 6 terdakwa, yaitu adalah anak buah Verdi Sambo. Hari ini agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi. Rencananya hari ini akan ada 4 saksi dan juga 2 ahli yang dihadirkan dalam sidang perintangan penyidikan, dan rencananya karena ada 6 terdakwa, sidang akan digelar pada 2 ruangan yang berbeda secara paralel, dan yang Anda saksikan tadi adalah ruang sidang utama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Saudara, 6 terdakwa perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto akan menjalani sidang pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi dan juga 2 ahli yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Mereka adalah mantan staf pribadi Verdi Sambo serta 3 anggota kepolisian yang bekerja di divisi Propam Polri. Sementara 2 saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli forensik digital. Keterangan apa yang akan digali dari para saksi? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi Mbak Glenis, Eh, Assalamualaikum. Ya, semoga kabarnya sehat ya, Pak. Hari ini sidang perintangan penyidikan kembali digelar, dan menurut Bapak ada 6 terdakwa yang dihadirkan, ada 6 saksi juga. Apakah ini akan berjalan cukup alot, Pak? Iya, sebenarnya kan ini rangkaian dari persidangan sebelumnya ya, bahwa pada hari ini kesempatan dari jaksa untuk menghadirkan juga saksi maupun ahli ya, dalam konteks bahwa yang ingin kita dengar ini kan lebih kepada keterangan ahli, karena kalau keterangan saksi kemarin-kemarin juga sebenarnya sudah beberapa sempat kita dengarkan ya di kasus-kasusnya yang ada kaitannya dengan Pak Sambo, juga kan ada beberapa yang sudah pernah dipanggil sebelumnya. Nah, ini menurut saya menarik untuk menarik benang merah antara keterangan dari saksi maupun dari keterangan ahli. Nah, pada konteks keterangan ahli, ini kan mereka yang memiliki pengetahuan ya Mbak Brenis ya, Mhm. terhadap satu persoalan hukum atau persoalan lain di bidang keilmuannya, yang bisa membuat terang benderang dari perkara pidana yang sedang dipersidangkan atau sedang diproses secara hukum tadi. Nah, menurut saya ini yang menarik kemudian mencari benang merah di antara keduanya tadi. Sehingga tentunya harus digali konteks ini, baik dari segi pertanyaan maupun dari segi kemampuan dari si ahli tadi untuk menjawab persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari hal persepsi misalnya. Kalau tadi yang dihadirkan kan lebih banyak sepertinya dari digital forensik begitu ya. Mhm. Karena kaitan dengan menghilangkan barang bukti yang berupa CCTV. Kalau konteksnya dalam substansi hukumnya adalah obstruction of justice, perintangan penyidikan. Nah, dalam konteks ini kan berarti berkaitan dengan Undang-Undang ITE misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 11 tahun 2008 yang direvisi kemudian dijunto menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Nah, tentunya kepakaran dari ahli ini juga akan menjelaskan apakah tindakan-tindakan yang dikualifikasikan oleh jaksa yang dituangkan dalam surat dakwaan itu sudah memang dimaknai benar bahwa itu ada pelanggaran hukum dalam konteks pidananya. Kira-kira demikian, Mbak Des. Ya, menarik hari ini adalah dihadirkan juga saksi ahli begitu. Tadi Bapak sempat menyinggung yang dinanti adalah bagaimana keterangan ahli lewat keahliannya begitu ya, spesifikasi ilmu yang dia pelajari untuk bisa memberikan keterangan dalam kasus perintangan penyidikan ini. Nah, kalau kita bicara ini ahli yang dihadirkan adalah digital forensik begitu. Sebenarnya keterangan apa yang akan digali ataupun yang dibutuhkan untuk bisa menjelaskan terkait dengan perintangan penyidikan ini? Ya, tentunya begini ya, Mbak Gladys, bahwa peristiwa hukum ini kan dari awal harus diluruskan terlebih dahulu ya. Maka fakta-fakta hukum yang diajukan di persidangan tuh harus dikonstantir dulu oleh majelis hakim dalam hal apa yang disajikan itu benar atau tidaknya akan digali di situ.
Nah, dalam konteks obstruction of justice dari awal memang yang akan difokuskan itu adalah dalam konteks apakah barang bukti yang kemarin berupa CCTV itu kemudian memang ada unsur kesengajaan untuk dihilangkan. Nah, bagaimana proses menghilangkannya? Apakah dengan kemudian menerima barang bukti tadi yang misalnya kemarin perdebatannya adalah kardus kosong misalnya kan, yang DVR-nya sudah diganti, apakah penggantian yang dimaksudkan tadi itu termasuk merusak sistem elektronik sehingga membuat tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Maka dia akan melihat pada rumusan delik yang ada dalam konteks tadi ya. Nah, karena kita bicara ini kan buktinya bukti elektronik berupa dokumen-dokumen elektronik ya. Nah, Mhm. maka pendekatannya lebih ke arah sana. Dalam konteks tadi, apakah perbuatan dari masing-masing terdakwa itu benar yang dimaksudkan di dalam unsur delik yang ada dalam katakanlah Undang-Undang ITE atau dikaitkan dengan menghalang-halangi proses penyidikan, ataukah apa yang dilakukan itu dari pendekatan penyidik untuk mengamankan barang bukti itu sudah sesuai prosedurnya atau tidak, atau mungkin ada perdebatan lain yang nanti akan kita tunggu juga dari pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing pihak ya, baik yang menghadirkan ataupun yang menerima kehadiran dari ahli tersebut begitu. Oh, berarti dalam keterangan ahli kali ini bisa kita nantikan apakah perbuatan dari anak buah Verdi Sambo ini benar-benar ada upaya kesengajaan, unsur kesengajaan, atau memang mereka melakukan ini sesuai dengan perintah ataupun arahan dari Verdi Sambo untuk bisa mengamankan, tapi dalam tanda kutip bukan disengaja untuk bisa mengamankan kasus ini, begitu Pak? Ya, salah satunya itu. Tapi di lain hal, ini kan membuat tidak bekerjanya misalnya atau terusaknya sistem elektronik ya. Nah, mungkin rangkaian dari perbuatan masing-masing terdakwa itu apakah masuk di sana? Apakah mereka yang kemudian mengambil barang tersebut, kemudian menghilangkannya dengan tujuan apa? Nah, itu yang kemudian perlu digali sehingga benar atau tidak perbuatan itu mencocoki atau mendekati rumusan delik yang dimaksud dalam konteks tadi, atau memang dalam konteks itu ya mereka dengan masing-masing pihak tadi akan menyampaikan bagian-bagian tindakan yang mereka lakukan. Apakah itu juga bagian dari obstruction of justice yang dimaksud dalam karena pengenaan pasal misalnya di Undang-Undang ITE-nya atau yang lain begitu ya. Itu ya kira-kira yang akan dimaksudkan mungkin menurut saya dalam konteks kehadiran ahli tadi ya. Tentunya untuk membantah, sorry, kalau ini adalah dalam konteks jaksa, berarti jaksa ingin membuktikan bahwa memang ada upaya untuk melakukan perusakan tadi ya secara sistemik begitu ya. Nah, ini yang perlu untuk dijelaskan, digali lebih jauh oleh jaksa dalam hal memberikan pertanyaan agar keahlian dari ahli tersebut itu ya mendukung apa yang dituangkan dalam surat dakwaan. Karena ini kan bagian jaksa hari ini ya.